warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang akan kita pelajari sekarang ini adalah terkait pencarian artikel ilmiah menggunakan rumus atau formula dari Pico atau Picots. Sebelumnya kita harus membuat atau kita harus memiliki case atau kasus yang akan kita cari dasar atau evidence untuk pencarian artikel kita. Skenario kita sekarang adalah Dena, jadi mahasiswi keperawatan anestesiologi semester 5 Fikes Unesa. Dia sedang melakukan praktek di ruang operasi, jadi Dena memperhatikan pasien di ruang operasi itu selalu dilakukan pengkajian nyeri dan dimasukkan di dalam rekam medis. Nah, Dena akhirnya tertarik untuk mengetahui apa sih instrumen pengkajian nyeri yang cocok untuk usia dewasa untuk mengukur nyeri pasien tersebut. Sehingga kita harus tahu dulu langkah pencarian evidence atau dasar-dasar menggunakan Pico atau Picots itu seperti apa. Yang pertama, kita memang harus punya skenario atau case yang dia itu based on lapangan. Jadi pada lapangan itu kita punya skenario atau kasus yang ingin kita pecahkan itu apa. Lalu baru yang kedua kita identifikasi menggunakan Pico atau Picots, itu sama saja, perbedaannya hanya di T ya. Lalu kita mencari menggunakan literatur search ya. Jadi bisa pakai Medline, bisa pakai Cinel, bisa pakai PubMed, bisa pakai Science Direct, bisa pakai Sage, Spingerling dan lain-lain yang sudah saya cantumkan di PPT ini ya. Lalu nanti hasilnya akan kita review. Reviewnya itu bisa dengan peneliti sendiri dan akan lebih baik jika direview bersama-sama terutama dengan pakar. Lalu selanjutnya baru kita akan fokus untuk menjawab pertanyaan penelitian atau pertanyaan dari skenario atau case yang kita ingin cari jawabannya. Setelah itu kita akan berkaca pada artikel atau literatur yang kita dapatkan dan akhirnya kita akan menemukan jawaban dari penelitian atau dari masalah atau dari hal-hal yang membuat kita tertarik. Kalau berdasarkan kasus yang sudah saya buat di awal adalah pengkajian nyeri yang cocok untuk pasien dewasa ini tuh ini loh. Nah, itu adalah hasil akhir dari pencarian literatur yang kita lakukan saat ini. Nah, pencarian literatur itu kalau seandainya di jurnal atau artikel ilmiah ya, itu dia menggunakan Boolean system ya. Jadi menggunakan diagram Boolean, bisa pakai AND, OR atau NOT. Kalau seandainya N itu yang kita cari adalah kita lihat panahnya itu ada di tengah ini. Jadi bisa melingkupi A dan B. Kalau OR yang kita cari itu adalah di antara A dan B ya. Jadi itulah kenapa panahnya itu seperti ini ya. Jadi nanti akan keluar hasilnya itu kalau tidak A ya B. Jadi keduanya itu nanti akan keluar di pencarian kita. Kalau pakai not itu adalah yang keluar kalau A not B berarti yang B nggak mungkin keluar, jadi hanya A ya. Jadi contoh kita carinya itu pengkajian nyeri visual analog scale ya dengan PCOT ya. Jadi visual analog scale and PCOT berarti yang keluar itu adalah yang artikel membahas keduanya. Kalau seandainya visual analog scale or PCOT itu nanti yang keluar adalah beberapa artikel itu membahas atau menggunakan PCOT instrumen nyerinya dan beberapa artikel itu menggunakan analog scale yang tidak ada PCOT-nya. PCOT pun begitu, artikelnya nanti yang keluar PCOT tanpa analog scale. Itu kalau menggunakan diagram Boolean dengan junctionnya OR. Tapi kalau seandainya not ya, contohnya adalah visual analog scale not PCOT, maka yang keluar artikelnya itu adalah hanya visual analog scale. Jadi yang PCOT artikelnya dia menggunakan instrumen penelitian pengukuran nyerinya menggunakan PCOT tidak akan keluar di dalam hasil pencarian kita di artikel ilmiah atau di jurnal tersebut, database jurnal tersebut. Oke, next. Nah, ini adalah Pico ya. Pico itu P-nya bisa patient, bisa problem, bisa population. Kalau I-nya itu intervensi. Jadi kalian ingin intervensi apa? Bisa juga faktor prognosis apa? Ya, jadi yang akan kalian lakukan atau yang ingin kalian temukan itu apa itu I. Kalau C adalah pembanding atau comparison. Kalau O adalah hasil akhir atau outcome. Ya, jadi ini adalah rumusan Pico. Nah, kalau Picot bedanya adalah di T ya. Tadi saya sudah bilang di awal, T-nya itu adalah time ya. Jadi time-nya itu bisa sehari, bisa beberapa hari. Kalau biasanya kita menggunakan database jurnal pakai bahasa Inggris
Jadi bisa pakai D, bisa pakai dis ya. Nah, jadi bedanya cuma di time, karena biasanya mungkin anestesiologi itu kan dia di area operasi, jadi mungkin berhubungan erat dengan yang namanya waktu, sehingga pencarian kalian tidak hanya piko, tapi berlanjut hingga ke picots atau ada time-nya. Nah, ini sesuai dengan skenario, saya menggunakan piko ya, boleh nanti kalian menggunakan picots ya. Jadi nanti tinggal tambahkan time, jadi mau berapa 7 hours ya, 7 jam mungkin karena ini post operasi, tapi kalau post operasi mungkin lebih sedikit ya, jadi hanya 15 menit 15 minutes boleh. Tapi kalau seandainya nanti dirasa sumber ilmiah atau hasil literaturnya sedikit, T-nya boleh dihilangkan, boleh ya, jadi hanya pico. Ini saya masukkan pico ya, jadi CPOT itu adalah Critical Pain Observational Tools, jadi saya ingin membandingkan atau mengcompare dengan Wong Baker ya. Untuk outcome-nya saya ingin adalah skala nyerinya itu bisa terukur dengan tepat seperti itu. Nah, ini latihannya ya. Lalu ini ada beberapa link-link jurnal yang bisa kalian akses. Saya hanya akan mencontohkan 2 nanti di link jurnalnya. Jadi silakan untuk kalian bisa mengakses banyak link jurnal ini karena saya sudah mencantumkan banyak dan mungkin kalian akan menemukan selain ini sehingga saya tulis di bagian bawah adalah ETC. Oke, ini referensi. Baik, kita akan masuk ke dalam bagaimana cara mencari di database jurnal. Yang pertama, kalau seandainya PubMed ini saya sudah mencari ya. Jadi kalau seandainya PubMed itu alamatnya adalah ini. Tadi sudah saya sertakan di PPT saya. Nah, ya ini saya sudah login ya. Silakan kalian login. Kalau seandainya belum punya boleh mendaftar ya di websitenya PubMed ini. Lalu akan lebih enak kalau pakai advance. Di sini kalian bisa melihat ada bisa pakai and, or atau not ya. Saya menggunakan and. Lalu di sini kan tadi adult ya, P-nya atau passion-nya. Saya enter. Lalu nanti saya masukkan lagi pen scale ya. Saya enter, dia langsung ada bolehannya N. Lihat ya. Terus saya masukkan lagi PCOT, intervensi saya enter. Lalu saya masukkan lagi Wong Baker. Lalu saya enter. Jadi ini sudah pico saya ya. Oke, lalu saya search. Oh, ternyata tidak ada. Nah, ini jadi kalau seandainya tidak ada seperti ini gimana, Bu? Oh, bisa. Nanti kita betulkan. Jadi, saya ingin nyarinya itu yang PCOT aja. Jadi, seperti ini ada. Kenapa tidak bisa, Bu? Nah, itu pertama bisa kena tipu. Yang kedua adalah jangan cari alphabet atau maunya itu adalah saya pengennya titel abstrak aja, Bu, langsung. Apakah bisa? Nah, coba ya. Jadi ada terus habis itu pen scale PCOT terus kita masukkan Wong Baker. Nah, jadi kita search. Oh, kalau seandainya tidak ada boleh dihapus salah satu dari keempatnya ya. Kita masukkan adult tadi. Lalu kita masukkan pain scale. Lalu kita masukkan PCOT. Lalu kita pakai or. Kita masukkan Wong Baker. Nah, jadi ini akhirnya keluar 1534 hasil yang hasil dari pencarian keyword atau pico kita ya. Jadi kalau tidak hasilnya kalau tidak PCOT ya Wong Baker salah satu ya tuh. Jadi kalau yang pertama ada Wong Baker, ini pakai Wong Baker ya. Nah, ini ada jadi oke ya. Jadi nanti hasilnya tinggal kalian ambil salah satu. Itu contoh pencarian di PubMed. Lalu ada contoh pencarian di Science Direct. Kalian tinggal masukkan alamatnya. Masuk, lalu kalian masukkan di sini ya. Adult and pen scale and PCOT or atau mau nor boleh kalau mau coba-coba. Terus kalian search ya.
Oh, kita lihat apakah yang salah. Jadi mungkin ada tipe yang salah. Kita pakai nor. Nah, kita pakai. Jadi kita salahnya di boolean. Jadi bukan nor tapi not. Ya, bisa. Nah, jadi berarti kita tinggal ambil aja artikel-artikel yang kita ingin ambil. Jadi mau yang mana? Kalau seandainya kalian mencari dua pencarian, ternyata ini ada yang 2010, ada yang 2016, ada yang 2019. Ya, jadi yang terbaru mungkin 2019. Kalau di Science Direct itu yang terbaru itu ternyata dia 1972, 9489, 99 yang terbaru. Tapi kalau untuk jurnal itu disarankan hanya 5 tahun sampai 10 tahun. Tapi yang paling disarankan itu jurnal itu adalah 5 tahun terbitnya. Jadi dari 2021 berarti kalau bisa jurnal itu kalau dikatakan up to date itu 2021 ke 2020, 2019, 2018, 2017 berarti terakhir jurnal itu keluar itu bisa dijadikan referensi. Biasanya 5 tahun terakhir. Begitu ya. Silakan kalian mencoba untuk searching, tapi kalian harus merumuskan pikonya dulu seperti apa, baru nanti kalian bisa menemukan artikel yang dicari seperti apa. Begitu ya.